Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Pada pagi hari ini, hari Rabu, kita kembali di program acara spesial Ngopi, ngobrol perkara Islam setiap hari Rabu pagi, insya Allah bersama dengan Ustadz Amrullah Kadinta. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita masih akan membahas tentang kitab Al-Arba'un Al-Qalbiyah. Dan sebelum kita memulai kajiannya, mari kita sapa Ustadz terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat-sehat. Semoga antum demikian dan semoga para pemirsa Radio Muslim pun demikian. Allah berikan kesehatan senantiasa. Allah berikan keberkahan dan keistiqomahan dalam kehidupannya. Nah Ustadz, terima kasih untuk waktunya bisa hadir di studio Radio Muslim Ustadz. Dan kepada pemirsa maupun pendengar sekalian yang mendengarkan kajian pada pagi hari ini, juga bisa ikut bergabung dan beratensi di acara pagi hari ini dengan mengirimkan pertanyaan seputar agama Islam, baik nanti sesuai dengan tema yang akan Ustadz sampaikan ataupun perkara agama yang lainnya. Insya Allah di nomor 085293348887 bisa SMS ataupun WhatsApp. Dan Sobat Muslim, mari kita persiapkan diri untuk menerima materi kajian pada pagi hari ini di sesi yang pertama. Dan langsung saja kepada Ustadz Amrullah kami persilahkan. Monggo Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billahi amma ba'du. Para pemirsa Radio Muslim yang budiman dimanapun berada, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah kembali kita bisa bertemu pada kesempatan yang berbahagia di pagi hari ini. Insya Allah kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita yang tersisa dari hadis yang ke-35 dari kitab Arba'in Al-Qalbiyah. Kita bacakan an Thawban radhiyallahu ta'ala anhu qala lamma nazala fi fiddati wadh-dhahabi ma nazal qalu fa ayyul mal nattakhidh. Dari Thawban radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan ketika turun ayat tentang emas dan perak, yaitu firman Allah di surat At-Taubah ayat 34, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang menampung atau menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka beri kabar mereka dengan azab yang pedih. Para sahabat bertanya ketika turun ayat ini, fa ayyul mal nattakhidh, kita mau harta apa yang mau kita cari ini yang bagus, yang baik, ya. Qala Umar, maka Umar mengatakan ana a'lamu dzalika lakum, aku akan memberitahu kalian hal tersebut. Qala fa'udha ala ba'irin fa'atrakahu wa ana fi atharihi, maka beliau segera mengambil tunggangannya dan jalan dan aku pun mengikuti beliau. Faqala ya Rasulullah, maka kemudian beliau Umar bertanya, wahai Rasulullah, ternyata beliau ke hadapan Nabi SAW. Ayul mal nattakhidh, harta apa yang kita cari ya Rasulullah? Qal liyattakhidha ahadukum qalban syakiran wa lisanan dzakiran wa zawjatan tu'inhu ala amril akhirah. Nabi SAW bersabda, hendaklah seorang di antara kalian mencari hati yang banyak bersyukur, lisan yang banyak berzikir, dan istri atau pasangan yang menolong kalian atas urusan akhirat. Di sini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan dihasankan oleh beliau, oleh Imam Ibnu Majah. Hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis ini sudah kita bahas kemarin dan membahas mengenai harta yang sangat berharga bagi seorang insan yang mesti dia cari, dia usahakan. Yang pertama, qalban syakiran, hati yang bersih, dan ini hati yang banyak bersyukur kepada Allah. Ini sudah kita bahas kemarin, bersyukur kepada Allah dengan mengakui nikmatnya, dengan hatinya, kemudian dengan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemberi nikmat, tunduk kepada Allah sebagai pemberi nikmat, dan dengan lisannya dia menceritakan nikmat tersebut, dan dengan anggota badannya dia memanfaatkan nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, ini yang kita bahas, walisanan dzakiran. Carilah lisan yang banyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga penting sekali. Lisan yang berzikir, senantiasa sibuk berzikir, ini adalah sesuatu hal yang dimiliki, yang berharga yang dimiliki manusia. Dia akan menjadi simpanan yang besar, ya. Kata Nabi SAW dalam hadis yang lain,
Beliau mengatakan, ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairu lakum min infaqiz zahab wal warq wa khairu lakum min an talqaw aduwakum fatadribu anaqahum wa yadribu anaqakum. Maukah aku kabarkan kepada kalian amalan yang paling mulia, yang paling terbaik, azkaha inda malikikum, yang paling bersih di hadapan Rabb kalian dan paling tinggi derajatnya, paling baik daripada kalian menginfakkan emas dan harta kalian, dan lebih baik daripada daripada kalau kalian ketemu musuh kemudian kalian berperang sampai akhirnya kalian terpenggal kepala kalian. Ya. Qalu bala. Luar biasa kan, amalan yang luar biasa. Apa itu ya Rasulullah? Tentu kami mau dikasih tahu amal apa itu. Qala dzikrullahi ta'ala. Zikir. Ya, zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Hati atau lisan yang berzikir juga hati. Karena asalnya zikir ini dari hati. Allah mengatakan wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Di surat Al-Kahfi, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina, dan jangan kamu ikuti orang yang hatinya lalai dari berzikir mengingat kita. Ya, kemudian lisan akan membantu menguatkan zikir itu, menguatkan hati berzikir dan memacunya untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan berzikir dalam banyak ayat, termasuk dalam hadis ini juga, seringkali disertai atau disertakan dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di surat Al-Baqarah ayat 152 Allah mengatakan fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ya, fadhkuruni adzkurkum, maka ingatlah kepadaku, aku akan ingat kepada kalian. Washkuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kepadaku, jangan kalian kufur. Ayat ini menggandengkan antara zikir dan syukur. Sebagaimana hadis yang kita sedang bahas ini disebutkan hati yang bersyukur dan lisan yang berzikir. Nabi SAW bersabda, bahkan Nabi SAW juga diantaranya dalam dalam sebuah doa yang beliau ajarkan kepada Mu'adz bin Jabal. Nabi SAW mengatakan, ya Mu'adz la tada'ana fi duburi kulli salatin an taqul Allahumma aini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Mu'adz, jangan sekali-kali engkau meninggalkan setelah engkau salat atau di belakang salatmu engkau berdoa, Allahumma inni ala dzikrika, ya Allah tolonglah aku untuk berzikir mengingatmu, wa syukrika, bersyukur padamu, wa husni ibadatik, dan beribadah dengan baik kepadamu. Maka ini ibadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ini diantara ibadah atau zikir dan syukur ini digabungkan. Kenapa? Karena Ibnu Qayyim mengatakan mabnad din ala qaidatain, az-dzikri wasyukri. Bangunan agama itu dua kaidahnya, zikir dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak sekali ayat-ayat yang menggabungkan antara kedua hal tersebut. Hati yang bersyukur dan lisan yang banyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Nabi SAW mengatakan, hendaklah kalian mencari harta yang berharga yang lainnya, yaitu wazaujatan tu'inuhu ala amril akhirah, dan pasangan istri yang bisa menolong engkau dalam perkara akhirat. Tentunya ini juga termasuk diantaranya laki-laki yang mencari istri yang demikian, dan istri pun yang mencari laki-laki yang demikian, yang membantunya menolong urusan akhiratnya, saling ta'awun dalam urusan akhiratnya. Inilah sebaik-baik pasangan. Ya. Nabi SAW bersabda dalam satu hadis, rahimallahu rajulan qama minal lail fa shalla wa ayqadha imra'atahu fa in abat nadhaja fi wajhihal ma. Semoga Allah merahmati seorang laki-laki yang berdiri bangun di malam hari kemudian salat, dan dia membangunkan istrinya. Kalau istrinya enggak mau bangun, dia percikan air dengan lembut untuk membangunkannya untuk sama-sama salat malam juga. Ya. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, su'ila Rasulullah SAW ayun nisa'i khair. Wanita apa yang baik ya Rasulullah? Qala alladzi tasuruhu idza nadhar. Yang apabila engkau lihatnya menyenangkan dirimu. Mungkin bukan karena kecantikan semata, ya, tapi karena akhlaknya, karena kebaikannya dilihat, Masya Allah. Senang kita dengan pasangan tersebut. Wa tuti'uhu idza amar, dan dia mentaatimu apabila engkau memerintahkan.
wala tukhalifuhu fima yakrah fi nafsiha wa malihi. Ya, dan dia tidak menyelisihimu dalam apa yang kau benci fi nafsihi wa malihi. Ya, dalam apa yang kau tidak suka tentang jiwanya dan hartanya. Artinya kita nyuruh dia untuk berbuat dengan harta demikian, maka dia tidak menyelisihi perintah kita untuk mengelola harta tersebut. Ya. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan arba'un minas sa'adah, 4 perkara yang menjadi kebahagiaan seseorang. Mar'atu sholihah, wanita yang soleh, wal maskanul wasi, rumah yang lapang, wal jarus soleh, kemudian tetangga yang baik, wal markabu hani, dan kendaraan yang nyaman. Subhanallah. Ya. Ini bagian dari kebahagiaan seorang. Kalau ini enggak terjadi, maka ya celaka, ya sengsara, ya sakit hati begitu ya. Punya pasangan, punya suami, punya istri, susah mau diajak ketaatan, durhaka terus, membangkang terus, berantem terus, langsung jadi beban besar. Punya rumah sempit di sini sempit atau lapang, betul fisik juga diantaranya, tapi yang penting adalah kelapangan yang terjadi karena kebaikan-kebaikan orangnya. Rumah lapang tapi kalau orangnya berantem terus, marah-marah terus, cekcok setiap hari di rumah itu, nggak terasa lapangnya. Ya, rumah mungkin nggak sempit sekali, tapi sedengan cukup, tapi masya Allah hangat. Kebaikan-kebaikan dan amal soleh terwujud di sana, masya Allah jadi lapang rumahnya. Al-jaru soleh, tetangga yang soleh. Nah, ini juga kalau kita tidak mendapatkan ini, ribet kehidupan, susah. Ya, jadi punya tetangga ganggu terus. Kalau nyetel audio, video kenceng-kenceng terus. Hewan peliharaannya nyusahin kita terus. Anak-anaknya juga begitu. Pokoknya susah. Maka ini pun jadi siksaan bagi seseorang ya di rumahnya. Wal markabul hani, kendaraan yang nyaman. Ya nggak mesti bagus, nyaman. Ya punya kendaraan dikit-dikit mogok, dikit-dikit ke bengkel, habis duit, nggak bisa aktivitas. Wah, ini diantara musibah. Ya. Maka ini 4 kebahagiaan kata Nabi. Di antaranya pasangan yang membantu kita urusan akhirat. Membantu urusan akhirat ini bukan dengan semata-mata membantu ketaatan, membantu ibadah, betul itu bagian darinya. Di antaranya membantu urusan akhirat dengan cara mengingatkan sang suami untuk baik dalam bekerja, amanah dalam bekerja, jujur, jangan mengambil harta haram. Dan ini penting sekali. Jangan mengambil harta dari hasil yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sang suami betul-betul terbantu. Istri dengan lapar dia Pak daripada ngambil harta yang haram. Ya. Maka dia betul-betul akan membantu urusan akhiratnya itu. Bukan sekedar ya dibantu dibangunin sholat atau yang lain sebagainya, tapi itu juga diantaranya. Diantaranya juga menyediakan makanan, dan jangan lupa ya urusan ranjang juga perlu diperhatikan. Sehingga betul-betul di luar rumah sang suami bisa menjaga kemaluannya dengan baik. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini pembahasan kita pada kesempatan pagi hari ini. Sebuah wasiat dari Nabi SAW tentang 3 harta yang sangat berharga bagi seorang insan: hati yang banyak bersyukur, lisan yang banyak berzikir, dan istri atau pasangan yang membantu dia dalam urusan akhiratnya. Semoga Allah mengaruniakan kita ketiga hal tersebut di dunia ini dan menjadikannya sebagai kebaikan yang besar bagi kita untuk urusan akhirat kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang di hadis yang ke-36. Dan silakan jika ada yang ingin bertanya, dan salam sapa atau yang kami persilahkan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Nah, Ustadz, terima kasih untuk materinya pada sesi yang pertama, Ustadz.
Demikian Sobat Muslim dan pendengar sekalian, di sesi yang pertama tadi kita telah menyimak penjelasan dari Ustadz. Silahkan untuk bisa mengirimkan pertanyaan baik sesuai dengan materi yang telah disampaikan oleh Ustadz ataupun perkara agama yang lainnya. Tentunya di nomor 085293348887 ataupun Sobat Muslim yang menyaksikan baik di channel-channel media sosial bisa mengirimkan pertanyaan di kolom komentar. Dan sebelum kita mulai sesi yang kedua dan menunggu pertanyaan yang masuk, kita akan mendengarkan murotal Al-Quran terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah, wujuhun yawma idhin khashi'ah, عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم
ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ
بعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Salam sapa sahabatku. Salam sapa sahabatku. Yuk kirim salam sapa dan request murotal pilihan sobat muslim di acara Salam Sapa Sahabatku. Gimana caranya? Cukup dengan kirim WhatsApp atau SMS ke nomor 0823 2727 5333. Radio Muslim Jogja 1467 AM. Alhamdulillah kembali lagi di program spesial Ngopi Ngobrol Perkara Islam pada kesempatan Rabu pagi hari ini. Dan kita memasuki sesi yang kedua, yakni sesi tanya jawab. Bagi sobat muslim yang ingin mempertanyakan atau mengirimkan pertanyaan ke program acara pada pagi hari ini, bisa mengirimkan ke nomor 0852 9334 8887. Dan kami tunggu atensi dari sobat muslim sekalian untuk mengirimkan pertanyaannya. Dan sudah ada pertanyaan yang masuk, Ustadz. Kami bacakan, Ustadz. Tafadhal. Ustadz, ukuran istri yang solehah itu bagaimana, Ustadz? Karena kadang istri bisa taat, tapi kadang juga tidak. Setiap hari ada ujiannya, Ustadz. Ya, istri yang solehah bukanlah istri yang sempurna. Tidak pernah tidak taat, tidak pernah menyinggung, tidak pernah menyakiti suami dan lain sebagainya. Itu nanti kalau mau begitu di surga nanti. Dapat bidadari surga, nah semuanya sempurna. Baik fisik dan fisik dan sifatnya, akhlaknya. Adapun wanita di dunia, istri-istri kita, maka tidak sempurna. Maka istri yang soleh bukanlah yang sempurna, karena itu tidak ada. Tapi istri soleh adalah ketika dia berusaha semaksimal mungkin untuk menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hak-hak suaminya. Ya, hak-hak Allah yang wajib dia tunaikan berupa sholat, berupa puasa. Kemudian dia berusaha juga untuk mengamalkan yang sunnahnya. Hak-hak suaminya berupa apa yang mesti dia lakukan terhadap suaminya, menyiapkan kebutuhan-kebutuhan suaminya, ya, bersikap baik kepada suaminya, dan kalau sudah punya anak-anak juga demikian. Maka insya Allah itu cukup disebut sebagai istri yang solehah. Semakin bertambah baik amalannya, baik amalan-amalan yang terkait dengan hak Allah ataupun hak suami, semakin solehahlah dia. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustadz, terima kasih untuk jawabannya, Ustadz. Kembali pertanyaan yang masuk, Ustadz. Ustadz, manakah yang lebih baik? Keadaan saat ini, ekonomi ataupun kekuatan lebih cenderung menyekolahkan anak di dekat rumah yang belum sunnah. Apakah tidak mengapa, Ustadz? Karena sekolah-sekolah yang sesuai sunnah jauh-jauh dari rumah dan mahal, Ustadz. Ya, fattaqullaha mastata'tum. Apabila mungkin antum belum bisa menyekolahkan anak di sekolah-sekolah sunnah, sekolah-sekolah Islam yang umum dengan lebih murah, namun coba perlu diperhatikan juga tentang pendidikan Islam yang diajarkan di sana. Karena kadang-kadang di sebagian sekolah-sekolah Islam masih diajarkan sesuatu yang tidak benar, ya, atau menyimpang dilihat dari sudut kacamata Islam yang benar, dari sudut kacamata manhaj salaf, ya. Maka ketika antum menyekolahkan di sekolah-sekolah Islam yang bukan sunnah, maka antum melihat kurikulumnya, lihat apa yang diajarkan. Jika ada sesuatu yang dirasa tidak tepat, antum punya PR juga untuk mengajarkan kepada anak antum apa yang lurus, apa yang tepat, apa yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustadz, terima kasih untuk nasihatnya, Ustadz. Kemudian ada pertanyaan kembali yang masuk, Ustadz. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustadz, bagaimana hukumnya tentang mempelajari ilmu tajwid? Apakah mempelajari ilmu tajwid ini menjadi sebuah kewajiban bagi setiap muslim? Jazakumullahu khairan, Ustadz. Gimana? Ilmu tajwid, oh ya. Iya. Ilmu tajwid, para ulama banyak yang mengatakan, seperti Syekh bin Baz mengatakan hukum
baca Al-Quran dengan tajwid adalah sunnah. Ya, jadi tidak sampai wajib. Namun sebagian ulama mengatakan mempelajari ilmu tajwid untuk bisa mengajarkannya kepada kaum muslimin sehingga mereka membaca Al-Quran dengan benar hukumnya fardu kifayah. Jika sudah ada satu orang yang melakukan maka cukup bagi yang lainnya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustadz, terima kasih untuk jawabannya Ustadz. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, Ustadz, bagaimana dengan pembagian nafkah yang benar sesuai Islam Ustadz untuk istri? Karena suami bisa beli ini itu untuk kepentingan sendiri, namun istri harus menahan diri untuk keperluan rumah tangga Ustadz. Gimana? Pembagian nafkah yang benar sesuai Islam Ustadz untuk istri. Karena suami bisa beli ini dan itu untuk kepentingan sendiri, namun istri harus menahan diri untuk keperluan rumah tangga Ustadz. Ya, seorang suami wajib untuk memberikan nafkah yang mencukupi. Tidak ada standar dalam memberikan nafkah yang diatur agama kita, kecuali dengan urf, ya, dengan ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Ini sesuai dengan kondisi masyarakat dan kondisi kebiasaan sekitar. Ya, maka mungkin setiap kota akan berbeda-beda, setiap rumah tangga akan berbeda-beda, tergantung mungkin bagaimana pendapatan dari sang suami, ya, maka dikembalikan kepada urf. Selama itu bisa memenuhi kewajiban-kewajiban berupa makanan, minuman, yang kemudian pakaian, ini yang paling penting, yang pokok yang mesti dia tunaikan. Ya, maka itulah yang menjadi standarnya kurang lebih. Walaupun nanti mungkin beda-beda juga. Makanan ada orang yang mungkin standarnya 50.000 sehari cukup. Ada yang 100.000 sehari baru cukup. Karena mengingat mungkin jumlah keluarganya yang lebih banyak atau karena yang lainnya. Jadi tidak ada standar khusus, yang penting dia memenuhi kebutuhan kecukupan pokoknya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustadz, terima kasih untuk jawabannya Ustadz. Kembali pertanyaan yang masuk Ustadz. Ustadz, bagaimana nasib hewan kurban yang sebelum hari H mengalami kecacatan, dan kecacatan yang bisa ditolerir itu apa saja Ustadz? Wallahu a'lam, nanti mungkin bisa ditanyakan kepada ustadz yang lainnya. Nah, Ustadz, selanjutnya Ustadz, bagaimana bila kita ikutan memotong rambut dan kuku padahal kita tidak kurban? Apa kita juga mendapatkan pahala Ustadz? Gimana? Kita ikutan untuk memotong kuku dan rambut, tidak memotong kuku dan rambut padahal tidak berkurban Ustadz. Apakah akan mendapatkan pahala juga Ustadz? Oh ya, enggak, itu khusus bagi orang yang berkurban saja. Ya, disebutkan agar selama dia berkurban mulai dari hari-hari Dzulhijjah ini, maka di antara hikmahnya, ya, maka akan semakin banyak yang menjadi saksi-saksi atas kebaikan dia, baik itu kuku maupun rambutnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustadz, pertanyaan selanjutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, apakah yang dimaksud menikahlah dengan yang sekufu? Misal pandangan sholat di jamak berbeda, apa itu tidak sekufu Ustadz? Untuk sholat boleh di jamak ini apakah hanya jarak syaratnya? Meskipun bepergian dengan kendaraan pribadi yang bisa berhenti di setiap waktu sholat Ustadz. Sekufu ini sekufu itu sekufu dalam artian luas sebenarnya. Dia bisa sekufu dalam artian ekonomi, sekufu dalam artian ilmu, dan lain sebagainya. Baiknya memang demikianlah pernikahan, ekonomi yang mapan dengan ekonomi yang mapan. Karena kalau ekonomi yang mapan dengan yang tidak mapan, akan terjadi berbagai macam kendala, ya, misalnya itu suaminya atau istrinya sehingga akan merasa terhinakan dan lain sebagainya. Dari sisi keilmuan juga demikian. Maka sekufu ini diantara perkara yang disunahkan dalam, tidak mesti seperti itu sih, tapi disunahkan dalam pernikahan. Ya. Adapun perbedaan pendapat dalam permasalahan fikih itu nggak masalah, ya, bukan batasan sekufu atau tidak sekufu, ya. Perbedaan pendapat dalam masalah fikih, sang suami punya ilmu, sang istri juga punya ilmu, ya tinggal dikompromikan saja, didiskusikan mana yang lebih tepat. Kalau memang tidak ketemu ininya dan keduanya memang satu khilaf yang mu'tabar, ya udah, antara suami istri pun mesti saling toleransi dalam permasalahan khilaf fikih. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustadz, untuk tambahan tentang jarak tadi itu bagaimana Ustadz? Jarak apa ya? Yang jarak bepergian tadi Ustadz. Gimana pertanyaannya? Misal pandangannya sholat di jamak berbeda,
yang satu sholat boleh dijamak ini apakah hanya jarak saja syaratnya Ustadz, ataupun bisa berhenti setiap waktu sholat dengan kendaraan pribadi? Kalau dia safar. Iya, Ustadz. Safar memang ada beda pendapat para ulama tentang jarak. Ada yang mengatakan dia dibatasi batasannya adalah jarak 80 km. Ada yang mengatakan batasannya adalah batasannya adalah urf ya, jadi kebiasaan ya. Artinya pertanyaannya apa tadi? Pertanyaannya gimana? Pertanyaan tentang apakah safar jaraknya hanya di jaraknya saja Ustadz, di perbedaan jaraknya Ustadz, maksudnya pandangan sholat di jamak berbeda, apa itu tidak suka untuk sholat boleh di jamak ini apakah hanya jarak syaratnya meskipun bepergian dengan kendaraan pribadi yang bisa berhenti di setiap waktu sholat Ustadz? Oh, di jamak. Apakah di jamak itu hanya syaratnya hanya jarak saja begitu ya? Mungkin di qashar. Yang dimaksud kalau qashar itu memang rukhsah ketika safar. Kalau jamak itu safar nggak safar bisa ya. Antum sakit mau menjamak sholat karena harus istirahat banyak, lemah, boleh walaupun tidak safar ya, di rumah. Tapi kalau safar itu mengqashar sholat ya, yang karena safar, maka mengqashar sholat artinya yang 4 menjadi 2 begitu. Maka kalau dia dalam kondisi safar maka boleh bagi dia mana yang dia mudahnya berhenti di satu tempat, kemudian dia sholat di situ, dia qashar di jamak sekalian, boleh. Mana yang mudah? Karena ini keringanan ya. Sulit berhenti, nanti sekalian di hotel atau di tempat tujuan, walaupun nanti sampai sana jam 9 malam misalnya, sudah lewat sholat maghrib, maka boleh juga dia melakukan itu. Wallahu a'lam. Nah Ustadz, terima kasih untuk jawabannya Ustadz. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan yang masuk Ustadz pada pagi hari ini Ustadz. Baik. Sebelum kita tutup bisa diberikan kesimpulan untuk materi kita pada pagi hari ini Ustadz, monggo Ustadz. Baik, pemirsa yang budiman dimanapun berada, Masya Allah, ini satu hal yang sangat agung bagi kita, yaitu kita kita bisa mendapatkan apa yang Rasulullah SAW sampaikan sebagai harta yang berharga, dan kita harus mengusahakan itu, mengusahakan bagaimana hati kita bisa banyak bersyukur pada Allah, mengusahakan bagaimana lisan kita zikir, banyak berzikir, mengusahakan bagaimana kita mendapatkan pasangan yang baik, dan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memudahkan kita. Wallahu a'lam bishawab. Nah Ustadz, terima kasih untuk jawaban-jawabannya dan juga faedah-faedah dari kajian pada pagi hari ini Ustadz. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz dan keluarga, amin. Dan Sobat Muslim, terima kasih untuk atensinya pada kesempatan pagi hari ini. Bagi Sobat Muslim yang ingin mengirimkan pertanyaan bisa di nomor yang kami tertera tadi, untuk kami simpan di Rabu depan insya Allah. Dan kami yang bertugas pada pagi hari ini, mohon maaf jika banyak kekurangan dan salahnya. Kami undur diri, terima kasih. Insya Allah berjumpa kembali di pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Radio Muslim